Halo semuanya, kembali lagi bersama Newbie Investor. Di video ini kita akan belajar dari seseorang yang sudah sangat sukses dalam bisnisnya dan mulai terjun ke ranah publik. Beliau adalah Sandiaga Salahuddin Uno atau yang biasa dipanggil Bang Sandi. Bang Sandi adalah pendiri dan pemegang saham perusahaan terbuka yaitu Saratoga Investama Sedaya Tbk. Oh ya, sebelum kamu menonton video ini sampai habis, kamu bisa support channel Newbie Investor dengan klik like dan subscribe ya. Terima kasih. Bang Sandi lahir di Rumbai pada tanggal 28 Juni 1969 dengan nama Sandiaga Salahuddin Uno. Seperti kata orang, nama adalah doa. Nama ini pun adalah doa dari kedua orang tua Bang Sandi. Nama pertamanya adalah gagasan tentang sebuah tempat di seberang samudera. Nama tengah adalah kenangan luhur akan seorang pemimpin kesatria bernama Salahuddin Al-Ayyubi yang dihormati baik di dunia Islam maupun Kristen Eropa. Sementara nama akhir Uno adalah nama yang selalu mengingatkan kepada akar budaya tempat ayahnya berasal. Sandiaga adalah lulusan dari Wichita State University pada tahun 1990 dalam bidang akuntansi dan S2 di George Washington University dengan gelar MBA di tahun 1992. Bang Sandi mengawali karirnya di Bank Suma, bank yang didirikan oleh Edward Suryajaya, anak sulung dari William Suryajaya. Bank Suma juga yang memberikan beasiswa ke Sandi untuk S2-nya. Masa-masa berkarir dengan Bank Suma, Bang Sandi manfaatkan dengan berinteraksi langsung dengan pendiri Astra, yaitu William Suryajaya. Om Willem, begitu sapaan Bang Sandi, adalah orang yang membentuknya di masa-masa ini. Satu hal yang penting yang dipelajari Bang Sandi adalah loyalitas. Dalam berbagai kesempatan, Bang Sandi selalu ditanya tentang kunci sukses di dunia bisnis. Menurutnya, rahasianya sangat sederhana. Bang Sandi berguru pada mentor yang tepat, dan ia meneladani seorang begawan. Mentor dan begawan itu adalah William Suryajaya. Bang Sandi memakai topi wirausahanya di tahun 1997 bersama sahabatnya Rosan Perkasa Rostani dengan membentuk sebuah PT bernama Republik Indonesia Funding, atau yang lebih dikenal sebagai RIFUN. RIFUN berubah nama menjadi Recapital di tahun 2002. Dari penasehat keuangan, sudah merambah ke bidang usaha lain, seperti underwriting, sekuritas, manajemen aset, hingga memiliki bank. Di tahun 1999, Bang Sandi diajak ngobrol dengan Edwin Suryajaya, anak kedua dari Om Willem, dan ditawari untuk membangun bisnis bersama dalam Saratoga Investama Sedaya. Inilah bisnis yang akan membawa Bang Sandi menjadi salah satu top orang terkaya di Indonesia. Selain itu, Bang Sandi juga aktif dalam organisasi-organisasi. Ia pernah menjadi Ketua Umum HIPMI periode 2005-2008, dan pernah menjadi Ketua Komite Tetap Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM di Kadin, Kamar Dagang Indonesia. Yuk sekarang kita masuk ke 5 poin terpenting yang bisa kita pelajari dari buku Kerja Tuntas Kerja Ikhlas karya Bang Sandi menurut Newbie Investor. Yang pertama, fokus. Fokus adalah salah satu hal terpenting yang Bang Sandi sudah miliki dari kecil. Bagaimana ia sewaktu SD hanya mendalami bidang olahraga renang, ketika SMP fokus dalam bidang basket, walaupun mimpinya yang menjadi atlet basket terhambat karena cedera. Saat ini pun, olahraga larilah yang menjadi fokus dari Bang Sandi hingga membuat komunitas Jakarta Berlari. Di dunia profesionalnya, Bang Sandi juga tidak mau berpijak dalam dua bisnis. Bang Sandi harus mengorbankan posisinya di bayi kecil bisnisnya bersama sahabatnya Rosan dan fokus membangun Saratoga bersama Edwin Suryajaya. Sehingga, ia pun dapat all out dalam mengembangkan Saratoga sehingga bisa menjadi seperti sekarang, dengan portofolio perusahaan yang tidak main-main. Sebut saja Adaro dan Tower Bersama Infrastructure. Agar lebih ada gambaran, Bang Sandi sedikit menjelaskan tentang Saratoga, perusahaan miliknya. Saratoga adalah bisnis yang bergerak di bidang private equity, yang pada dasarnya adalah perusahaan yang melakukan investasi di perusahaan-perusahaan yang masih private. Tujuannya untuk melakukan ekspansi dan restrukturisasi perusahaan dalam 3 atau 4 tahun ke depan. Setelah itu, diharapkan bisa go public. Sebelum terjun ke ranah publik, Bang Sandi pun juga melepas statusnya sebagai entrepreneur dan melepas semua jabatan di perusahaan-perusahaan yang dimilikinya.
Selain agar tidak terjadi konflik kepentingan, mengerahkan fokus, waktu, dan sumber daya pada suatu hal adalah sebuah poin penting yang dimiliki Bang Sandi. Poin kedua, nama baik di atas segalanya. Bang Sandi menceritakan bagaimana keluarga Om Willem, panggilan akrab kepada William Suryajaya, pernah mengalami musibah saat anak sulung Om Willem membangun Bank Suma. Walaupun Astra dan Bank Suma adalah dua entiti perusahaan yang berbeda, Om Willem rela menjual kepemilikannya di Astra dan menyuntikkan uangnya untuk menyelamatkan Bank Suma. Yang walaupun pada akhirnya Bank Suma tidak dapat tertolong dan keluarga Suryajaya kehilangan Astra yang sudah dibangun berpuluh-puluh tahun lamanya. Kejadian ini sangat membekas dalam diri Bang Sandi dan memegang prinsip yang dimiliki Om Willem. Baginya, kehilangan harta benda seringkali membuat orang kehilangan masa lalu. Tetapi, kehilangan kepercayaan membuat kita kehilangan masa depan. Poin ketiga, anugerah yang tidak terlihat. Tahukah kamu, Bang Sandi sama sekali tidak kesulitan mendapatkan teman sewaktu SD? Modalnya hanya satu, logat kental khas Sumatera yang ia bawa sejak lahir di Rumbai. Logat yang terdengar dalam tanda kutip udik di kalangan anak-anak Jakarta itu awalnya menjadi bahan guyonan teman sekelas. Tetapi, itu pula yang pada akhirnya membuat mereka dekat dengan Bang Sandi, si anak Rumbai ini. Bang Sandi selalu bersyukur dilahirkan di pedalaman Sumatera. Jika logat kental itu memudahkannya mendapat teman di masa lalu, di masa kini hal itu membuatnya yang lebih dikenal sebagai orang Jakarta lebih mudah memahami teman-teman dari daerah dengan berbagai macam gaya bicara. Ia menyadari banyak hal di masa lalu yang mungkin tidak kita sadari sebagai anugerah yang diperuntukkan bagi kita. Baru kemudian, ketika titik-titik itu kita hubungkan sehingga terangkai menjadi garis hidup, kita tahu bahwa itulah jalan terbaik yang digariskan Sang Pencipta. Tidak ada pengalaman buruk di masa lalu, katanya. Yang ada adalah kita belum mampu menangkap pesannya di masa sekarang. Bang Sandi juga menceritakan bagaimana kegagalannya dalam pembelian Astra Internasional di tahun 2000. Walaupun sempat sampai tidak mau nonton TV dan baca koran untuk menghindari berita tentang Astra, Bang Sandi pun memilih untuk bangkit kembali. Kegagalan demi kegagalan yang Bang Sandi temui bukannya menghancurkan, tetapi justru menguatkannya dalam berbisnis. Kalau bukan karena kegagalan pembelian Astra, Bang Sandi tidak akan pernah memiliki fondasi sekukuh ini dalam dunia usaha. Hanya mereka yang berani menghadapi kegagalanlah yang pada akhirnya siap untuk menyambut keberhasilan. Poin keempat, ibadah adalah kebutuhan. Bagi Bang Sandi, agama adalah pencarian dan bukan semata-mata takdir kelahiran yang harus dijalani. Bang Sandi percaya pada hidayah, tetapi tanpa adanya usaha untuk menemukannya, hidayah tidak akan pernah turun kepada kita. Tidak ada hidayah tanpa pengetahuan. Itu sebabnya, di ayat pertama yang turun, terdapat perintah untuk membaca Iqra. Kita tak hanya sekedar membaca teks-teks yang tampak, tetapi juga tanda-tanda dari alam dan mengamalkannya. Di tahun 1999, Bang Sandi bersama Rosan pun bersama-sama mulai tekun memperdalam agama secara teratur. Gurunya adalah Ustaz Mansyuk Ghazali yang berasal dari Lombok. Lagi, dengan membaca Al-Quran dengan benar, belajar tajwid, memaknai ayat demi ayat, sampai akhirnya bisa khatam beberapa kali. Memaknai Al-Quran membuat merasakan bahwa ibadah adalah kebutuhan, bukan sekedar kewajiban yang harus dipenuhi. Jika di pagi hari, Bang Sandi melewatkan salat duha, terasa ada sesuatu yang hilang di harinya. Jika agama kita pahami dengan benar, seharusnya orang-orang sukses adalah orang-orang yang amalannya jauh lebih baik pula. Jauh dari seremonial untuk menunjukkan kedermawaan sosial. Orang-orang dengan amalan lebih baik adalah juara-juara yang mampu menahan diri dari sifat sombong dan ria. Kita beribadah untuk yang di atas dan bukan untuk dipuja oleh manusia. Poin kelima, wirausaha di mata Bang Sandi. Wirausaha adalah sebuah pola pikir yang terus-menerus menghasilkan kreativitas dan inovasi. Wirausaha adalah katalisator perubahan. Penting sekali bagi masyarakat untuk membiasakan melihat peluang dibanding menunggu keberuntungan datang. Banyak yang masih berpikir bahwa faktor keberuntungan lebih dominan di dunia usaha dibanding dengan kerja keras dan kerja cerdas. Padahal, bukan keberuntungan yang paling penting dalam berwirausaha, tetapi etos kerjanya.
Bang Sandi merangkumnya dalam 4 as: kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Kerja keras menuntut kita untuk fokus. Kerja cerdas membutuhkan wawasan pengetahuan yang luas. Kerja tuntas jelas membutuhkan konsistensi, dan kerja ikhlas adalah saat semuanya kita lakukan penuh cinta dan bukan karena terpaksa. Tetapi bagi Bang Sandi yang sudah pernah mengalami jatuh bangun dalam berbisnis, kata ikhlas mendapat tempat istimewa. Dalam perjuangan panjang itu, ia sampai pada sebuah kesadaran bahwa kewirausahaan bukan bertujuan untuk membuat kita kaya, melainkan untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Bila mana hidup kita tidak lagi membebani orang, itulah pertanda bahwa kita telah menjadi pribadi yang baik. Ketika usaha kita mampu memberi hidup untuk orang lain, maka kita menjadi pribadi yang lebih baik. Begitulah seterusnya, sehingga untuk setiap perkembangan usaha, manfaat yang kita berikan bagi orang lain akan semakin besar. Kurang lebih itu, 5 poin-poin terpenting dalam buku Kerja Tuntas, Kerja Ikhlas oleh Sandiaga Uno. Buku ini berisikan cerita-cerita perjalanan Bang Sandi dari lahir sampai di tahun 2017, tepatnya sebelum ia masuk ke ranah publik. Banyak sekali cerita-cerita kegagalan dan keberhasilan yang sudah ia lalui sepanjang hidupnya, yang menjadikan Bang Sandi seperti Bang Sandi pada hari ini. Bagi kamu yang mengidolakan Bang Sandi, buku ini sangat layak untuk kamu baca. Like jika menyukai video ini, subscribe bila ingin mendapatkan konten serupa. Thank you and see you on the next video. Bye!